مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك selamat ulang tahun semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabrur ألف مبروك Allah عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك Selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabrur ألف مبروك عليك مبروك mabrur mabrur ألف مبروك عليك مبروك mabrur mabrur alf mabrur ya Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penampilan dari bunda-bunda ar-rahmah, yang kelima lantunan Sayyidul Istighfar dilanjut dengan senandung Bil Quran nanti bersama-sama ya. Untuk yang terakhir yaitu doa. Itu agar jalannya kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan umul kitab dilanjut dengan doa bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa zakirni ma nasitu ya jalali wal ikram. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu padaku, bentangkanlah rahmatmu padaku, dan ingatkanlah aku terhadap ayat-ayatmu lupa. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang pada kesempatan siang hari ini akan dibacakan Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 oleh adik Pipi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Bunda Etis selaku pendiri TPQ, monggo kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Pak Kiai Ridna selaku Imam Besar Masjid Istiqomah, dan yang mewakili Bapak Ketua Takmir Haji Jadi bin Wadi, yang terhormat Imam Masjid Istiqomah Ustadz Khabir, yang terhormat tamu undangan, dan yang saya sayangi dan banggakan Bunda-Bunda Ar-Rahmah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Puji syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Dengan iman dan Islam kita ringan untuk berangkat beribadah, untuk datang ke majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Sholawat serta salam tetap tercurah pada beliau junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang kelak syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Milad Ar-Rahmah yang keempat. Allah beri kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan semoga juga memberi keberkahan. Amin. Dan kepada tamu undangan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkannya datang ke tempat kami. Semoga dengan keikhlasan panjenengan Allah meridhoinya. Amin. Begini nggih Bapak Ibu, Bapak dan Ayah dan Bunda-Bunda, TPQ Ar-Rahmah sudah kita dirikan 4 tahun yang lalu, tapi sebenarnya saya ini sudah ngajarnya sejak 2012 nggih. Terus kemudian saya bekerja, akhirnya tidak berjalan karena saya minta bunda-bunda belajarnya habis maghrib, bunda-bunda ternyata naik bermaghrib wis do ngantuk. Akhirnya muridnya habis. Setelah itu ada liko, di liko itu pelajarannya kan darus satu-satu. Nah dari situ saya lihat loh bunda-bunda kok ijek durung iso do ngaji. Akhirnya saya sama disemangati Bunda Hartini atau Bunda Debyo, ayo Bu, bunda-bundanya diajari. Oh ya saya siap. Akhirnya waktu itu baru ada muridnya 7 orang, yang namanya berita baik insya Allah menyebarnya nggih, tentu baik dan bunda-bunda banyak yang terpikat untuk belajar di TPQ Ar-Rahmah. Wonten mawon yang perlu saya sampaikan, mohon nanti pada Mbah Yai atau Pak Khobir dan semuanya mungkin ini bisa disiarkan ke teman-teman yang lain yang nanti pengen belajar baca ngaji nggak apa-apa, dari nol nggak apa-apa. Di sini siap, insya Allah guru-gurunya sabar dan ikhlas, tidak dipungut biaya sama sekali. Paling hanya ada iuran 20.000 1 bulan
untuk Jumat berkah. Jadi semuanya datang diberi snack, diberi makan, penuh barokah. Banyak ahli sedekah di sini, Yai. Nggih. Karena nggih itu tadi nggih sudah belajar ikhlas, belajar berbagi, belajar melas. Karena dengan Al-Qur'an ini nggih hawane atine wis anane resik. Sudah baik gitu nggih. Nggih ngoten mawon yang perlu saya sampaikan. Singkat kata dari saya nyuwun ngapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Daitis yang telah memberikan sambutan tadi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kiai Riyatno dan juga wejangan ya yang mewakili ketakmiran Masjid Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Para alim, para binasepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus Al-Khabir, Ibu Etis selaku pendiri TPQ Ibunda Rohmah, kemudian Ibu Kasmodo Yun Sewu, Ibu Sunarno selaku Ibu RW, kalian Ibu Bustoyo, boten saged kula sebat satu persatu. Monggo kita sareng-sareng ngaturaken terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini atau siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini semuanya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayangnya kepada Allah. Berarti kita masih orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghadiri Masjid Taklim ini. Berarti adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayangnya terus kita mendapatkan berkah atau semakin kita lebih baik daripada hari kemarin. Insya Allah ngaten nggih Bu nggih. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang selalu berharap dan mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami untuk mewakili Takmir Masjid Istiqomah bahwa pagi hari ini mengucapkan selamat bermilad ya Bu ya. Semoga panjang umur, berkah, selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selalu bersemangat daripada hari-hari kemarin, karena dengan tambahnya usia berarti kita lebih baik daripada hari kemarin. Ya insya Allah panjenengan sekalian tidak usah takut ya, karena ngaji itu nek salah niku jenengan malah pahalane dua ya. Jadi nek salah niku wong gelem belajar, wong gelem sinau niku nek salah malah ganjarane double. Di jenengan ampun wedi. Tapi biasanya do wedi, mergane napa? Mergane sok sepekewuh pun sepuh dan lain sebagainya, tapi tidak usah malu, mboten napa. Nek kula niku ndek ben nggih ngedeki TPQ bawa apa? Muridé mung 3 malah. Pak Wartoyo, Pak Nyoto, Pak Widodo Pucang Jajar saniki. Lah mung niku tok. Jane nggih diumumke bolak-balik siapa yang mau, akhirnya ya bubar dhewe-dhewe. Anggur wong 3 tok. Lah niku saking susahe wong belajar Al-Qur'an, ora ana sing nyemangati. Lah napa nek ben isih isih mocar-macir ekonomi nih. Nah, alhamdulillah saat ini pun do lancar ke sedaya niki berkah ridhone Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ar-Rahmah niki termasuk pejuang yang gigih, bersemangat. Ya, setiap Jumat ada Jumat berkah. Jumat berkah itu menambahi apa itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mantap di dalam belajar membaca Al-Quran. Jadi
nek awake dhewe niku mboten sah dituntut fasih karo bener, Bu. Nggih. Ora dituntut fasih dan bener nggih. Leres mboten maksudnya. Ya memang kudune bener tapi wong ilate niku nek wis kadung kaku, nggih to, angel Bu. Tapi sing penting jenengan semangat. Nah, semangat mawon. Lah napa mlih kula ndek jaman ngajari mbah-mbah kula niku. Mbah-mbah kula niku ndek teng desa nggih, akeh sing do ngaji, pun ajar salat tok nggih angel. Maca bismillah ya ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhire nek mangkat terus ya alhamdulillah iso. Mergane kulino. Makanya jenengan sing penting semangat, mangkat terus insyaallah cepet iso. Tapi lah nggih makane. Lah alhamdulillah malah pun lancar-lancar. Nah niki termasuk oh 35. Kanjeng hadir mung pinten iki? Yang sudah khatam 3 orang. Oh. Ini yang hadir ya hampir mayoritas. Oh mayoritas. Oh nggih. Ada yang izin? Ada. Karena sakit. Oh nggih. Alhamdulillah dan ditungake nggih sehat walafiat nggih. Nggih. Amin. Lajeng ngaten Ibu dadi awake dhewe iki ora usah dituntut kudu fasih banget mboten sah. Wong kula niku ndek ben ya ora fasih padha mawon. Fasih niku mergane ya mergo ngaji bendina. Dadi niki mergo kulino niki mau al biasa minal kulino. Nek biasa niku dadi kulino, ngoten nggih Bu nggih. Dadi nek kulino iki insyaallah enak apal dhewe. Nah, termasuk Ustaz Kober niki Al Habib nggih. Lah niku ya mergane di terus. Mergane diwaca terus iki apal. Nek kaya kados kula maca terus ora bakal apal. Mergane napa? Memorine pun beda karo Ustaz Kobir. Nggih to. Lah niku tapi sing penting bersemangat. Nggih to, semangat niku nomor 1. Lah niku insyaallah nek panjenengan niku semangat, senajan to ora iso, wong pun rada lancar, ya ora kemayu nek wis lancar. Ngoten nggih rasa paling sombong niku termasuk penyakit hati ya, penyakit hati itu kudu diobati. Obate napa? Ya maca Quran. Maca Quran kok di napa niku? Wah aku wis fasih, aku wis bener. Jangan bilang gitu. Bahwa kita dalam baca Al-Qur'an ini belum tentu benar, nggih. Tapi nek sing penting awake dhewe semangat berusaha benar. Niku insyaallah mengke fasih dhewe. Alhamdulillah lan niki Bapak-bapak mulai mengikuti lagi Bu. Mengikuti lagi sudah berjalan setelah almarhum Bapak Haji Soeharto. Ya kemarin kita meneruskan dari Pak Soeharto. Lah sekarang alhamdulillah kalau tidak salah muridnya pun 17 ya. Pun 17-an niki Bapak-bapak yang ya kita mengikuti dia saja. Pamane ana sing iso maca kok dijak jilid ra gelem, ya wis pun monggo manjenengan. Sing penting kersane napa niku sing pernah gelem ngaji sik ngoten nggih Bu nggih. Dadi ora kudu fasih anu ora. Esber. Lebih apa ya Bu ya? Lebih istiqomah saya berikan saniki anu baca kulhu aja yang gampang Bu. Tur kabeh do hafal. Wah hafal nggih. Akhirnya setiap bar subuh lan niku do maca kulhu 100. Lah liyane niku nggih kula tambahi ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil kemudian astagfirullahaladzim. Pokoknya kathah 7 macam niku hasbunallah. Pokoknya satu hari niku clear 100 kabeh. Alhamdulillah nggih maghrib nika pun setor. Maghrib sebelum setor laporan. Alhamdulillah. Lah niki bagi yang tidak bisa baca Al-Qur'an niku hanya sebagai solusi saja karena mereka itu belum bisa baca Al-Quran dan kebanyakan sudah usia sudah udur, rata-rata sudah 50 ke atas Bu. Jadi berat, berat. Tapi karena gurunya itu tidak ada kan, guru anu kan harus perempuan paling tidak Bu. Kita kan menghadapi kan juga saru, kita kan hanya bisa memberikan anu saja. Napa niku motivasi, nggih? Memberikan motivasi karena nek guru harus wanita. Kebetulan gurune golek wanita niku ya rada susah. Mergane wektune ibu-ibu mriku niku rata-rata bar maghrib. Rata-rata niku do pedagang UMKM. Ana sing dodol soto, ana sing dodol ramesan. Pokoknya di lingkungan macam-macam. Lah niku rata-rata pengusaha kecil. Nah niku dadine wektune ora ana. Anake wektune bar maghrib. Lah bar maghrib niku golek guru bar maghrib niku juga angel susah. Ngoten nggih Bu nggih. Nek mriki kebalikan.
ibu-ibu nek bar maghrib maling ra iso, gurune sing iso. Nek mriko wonge iso tapi gurune sing ra ono. Bola-wali jam. Lah niku salah satunya kalau gak ada solusi, lah niku aja kul mawon Bu. Sing gampang, sing anu ponen setor setiap maghrib bacane bar subuh. Lah niku nek jenengan kesel kalian bar subuh niku kalian tambah salat sunat al-Isra nggih. Niku insyaallah padha karo tindake kaji kalih umroh. Ngoten nggih, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nyuwun pangapunten atur kula marana nene, kula panjang lebar mboten saged matur ingkang pas. Awit saking menika kula nyuwun pangapunten, kirang kula nyuwun pangapunten nggih, ibu bapak nggih. Nyuwun pangapunten akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudallil muttaqina alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yuhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu ya'dibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء qadir. Shadaqallahul azim. 2 alif setengah karena itu mad wajib, mad jaiz. Kalau mad jaiz itu masih ada perbedaan pendapat ulama, ada yang baca pendek, ada yang baca panjang. Tapi yang sudah pasti semua ulama Islam sedunia sepakat adalah mad wajib. Aldo itu mad wajib. Ini cuman mad 2 mad saja, enggak banyak mad arid li sukun, mad lazim. Itu saya malah enggak tahu juga bacaan, nama-nama bacaan itu saya enggak hafal gitu. Iya, tapi yang dasar-dasar mawon antara mad tabi'i, mad 1 alif dan mad 3 alif harus dibaca B. Aldo asma haulahu dhahaballah, kan gitu. Okay. Yang pertama istauqada naro, naro, na 1 alif, ro 1 alif, fathah tanwin berhenti, mat arid li sukun jadinya 1 alif. Naro, naro, 2 ketukan kan. Falamma asma, memang ada durasinya sendiri-sendiri. Itu basic yang pertama gitu, panjang dan pendek. Ada yang lebih di bawahnya jenengan lagi, kalau baca nggak bisa baca panjang pendek dengan benar dan ini pasti salah. Contoh, Dzalikal kitabu la raiba fih, itu banyak. Dan itu sulit dibenahi karena memang harus pelan-pelan dan tidak bisa menginjak Al-Quran langsung. Kalau ada orang yang motif ngajinya seperti itu, tidak bisa dihadapkan oleh Al-Quran langsung. Jadi memang ada metodenya, kita jangan pernah orang dulu, atau bahkan kita beralasan mau cari pahala.
Jadi cari pahala pun itu ada caranya. Repotnya itu begini Bu. Repotnya itu ketika kita membaca salah, kita tidak ada yang membenarkan. Repotnya itu apa? Kalau jenengan membaca, misal begini, ada banyak orang. Nanti orang-orang menganggap bacaan jenengan benar, lalu ditiru oleh orang satu. Atau jenengan punya cucu, cucunya ngikuti jenengan. Nomor 3, atau jenengan punya saudara ngikuti cara bacanya jenengan. Yang secara bacaan dari kenapa kesalahan itu semakin melebar itu gara-garanya karena ini. Sedangkan kita beralasan yang penting ngaji. Jadi kita mulai benahi, jangan cuma ditanamkan yang penting ngaji, tapi berusaha dengan betul bagaimana benar dan bisa. Memang, jadi untuk melindungi kata-kata ini, kita kasih pelindung. Tapi secara hakikat memang benar. Tapi memang secara hakikat, kita yang wajib itu belajar. Kita yang wajib itu sholat. Dan mentaati rukun-rukun syarat sholat. Sah atau enggak, khusyuk atau enggak, nomor 2. Kita puasa, yang penting kita itu sudah niat. Syarat rukun kita penuhi, diterima sama Allah atau enggak, itu nomor 2. Ya. Semua bentuk perintah Allah itu, titik poinnya itu kita mengerjakan, bukan kita berhasil. Kita mengerjakan belajar Quran, urusan berhasil belakangan. Yang penting kita belajarnya sudah sesuai metode, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru. Karena Al-Quran itu Bu, kalau mau jenengan tahu, Al-Quran itu kan dari Lauhil Mahfuz, dari kalamullah, turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mentransmisikan dalam bentuk suara kepada Kanjeng Nabi. Kepada Kanjeng Nabi itu enggak langsung satu Quran per ayat sesuai dengan kejadian yang ada. Itu namanya asbabun nuzul. Kemudian diajarkan oleh para sahabat. Sahabat ini melihat langsung lesan Rasulullah. Rasulullah melihat langsung lesan malaikat Jibril. Sampai turun tabiin mengajarkan kepada bawahnya itu face to face melihat lisannya. Jadi memang ilmu ini ilmu yang benar-benar berantai dan tidak dimiliki oleh semua agama lain selain Islam. Makanya perlunya seorang guru itu di sini. Ini untuk 1, membentuk karakter, 2, mengeratkan tali ilmu tersebut. Jadi bukan kok ini asal mengasal ngaji aja gitu. Satu gitu, panjang dan yang perlu kita ketahui yang pasti mat tobi'i itu pendek, kalau mat tobi'i panjangnya standar, kalau mat wajib yang ada celeretnya gini panjang. Itu perlu kita tahu dan kita tanamkan, kita harus berusaha. Soal nanti ternyata kita kalau membaca masih kebablasan karena kebiasaan bacanya pendek, akhirnya dibaca pendek, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dan mengetahui, mengingat-ingat bahwa kalau mat yang dibaca, yang ada celeretnya di atas itu panjang. Itu 1 nggih, panjang pendek. Kemudian nomor 2, dasar nomor 2 adalah dengung dan jelas. Dengung itu plus, jelas itu minus. Ibaratnya hidup dan mati lah, itu 2 bergandengan ya. Lawannya jelas itu dengung, lawannya dengung itu jelas. Jadi pokoknya cuma 2 ini. Ya 3 ding, 1 panjang pendek, 2 dengung, 3 jelas. Jelas itu idhar. Idhar itu meliputi entah apa namanya tuh, Syafawi ya, Romawi itu. Syafawi, harfi. Saya nggak hafal, cuman ada nun mati atau mem mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Nah, saya kalau jelasin gitu malah nggak bisa Bu. Nggak bisa. Tapi yang jelas, biasanya di kiroati, di Yambua itu sudah diajarkan. Bacaan idhar semua. Itu tujuannya apa? Untuk melatih lidah kita. Jadi yang kenalan dengan huruf itu lidah kita, bukan otak kita. Jadi lidah kita itu kenalan dengan huruf mim ketika bertemu dengan hamzah sama dengan idhar. Kalau yang kenalan otak kita baru mentransfer ke lidah baru baca. Makanya kita nggak mungkin baca mikir dulu kan nggak mungkin.
Makanya dibuatlah kiroati atau yambua itu untuk mengenalkan langsung lidah kepada huruf. Senajan otak itu tidak mengetahui itu bacaan apa, tapi yang jelas lidah itu mengetahui, ngertos niki bacaannya nopo. Idhar kalih idhar niku yang jelas, lajeng yang dengung itu mencakup idgham dan ikhfa. Pak samar, kan ada dengungnya, yang pasti dengungnya, ada dengungnya. Nah, contohnya napa wau? A'anzartahum am lam tungdirhum la yu'min. Itu ada idhar, ada idgham. Iya enggak? Itu ikhfa. Harus dengung, ya enggak? Dartahum am lam. Dartahum am lam. Itu jelas semua idhar. Kemudian ada lagi tungdirhum. Itu ikhfa. Mencakup kan? Kalau kita bacanya begini, Bu. Ahmed Sewu, a'angdartahum am lam tungdirhum. Itu benar enggak? Benar enggak? Jelas kan? Kita mendengarkan, hati kita tidak bisa menerima kalau bacaan itu benar, iya enggak? Meskipun kita kadang bacanya begitu. Nah, yang penting kita sudah tahu, itu basic dasarnya. Contoh lagi yang berturut-turut tadi ya, summum bukmun yung. Itu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wala. Itu banyak dengungnya juga dan sering dilupakan. Bacanya pasti tajzi nafsun an nafsin syai'aw wala. Atau mau saya putarkan ulang rekamannya. Jadi ini sangat penting ya. Ini belum bicara makhraj, ini bicara dasar. Dasar itu kaki, Bu. Kalau kita nggak punya kaki, pasti jalan kita pincang. Kaki, ya. Baru nanti kalau makhraj ke atas, ke anggota badan yang lain. Jadi yang penting kakinya itu sudah benar jalannya. Satu, dia yang pendek. Yang kedua, dengung dan jelas. Jelas itu idhar, dengung itu mencakup ikhfa dan idgham. Sampun menawi niku mawon ingkang saged kula aturaken. Niku mangke yang penting kita tahu dulu untuk praktek dan hasilnya bagaimana itu penting juga tapi nomor 2. Kata-kata itu penting juga tapi nomor 2. Jangan bilang nggak penting nanti disepelekan gitu. Niku kata-kata yang sepertinya kata mutiara tapi membunuh. Saya sering nggak suka, cuman mau benerin gimana nggak tahu. Jadi nanti salah dipersepsikan, salah diambil kesimpulan kalau bilang mau coba bener iku ora penting lho. Yo penting, sing mboten penting sing mboten penting ya mboten nenten. Ngaos Quran penting ya. Angsal ridhone Gusti Allah. Dan sing niki kula wasiatke kangge kula kiambak ugi kita sedaya Al-Quran menika satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan kalian Kanjeng Nabi maring kita. Tidak ada yang lebih mulia dari ini. Kita orang Islam ngakunya Islam tapi tidak bisa membaca Al-Quran kan lucu. Bisa membaca Al-Quran ya lucu ya malu sama Allah nanti kalau kita dipanggil menghadap kamu Islam sedangkan kamu membaca surat-surat yang saya turunkan kepada Nabi Muhammad saja. Kamu mengaku sebagai umatnya. Katanya kalau sholawatan buahnya, kalau ini mengaku-ngaku sebagai umatnya tapi kamu tidak bisa membacanya. Ini kita yang malu. Nanti kalau ditanya seperti itu sama Allah malu. Allah itu maha menghitung karena ada yaumul hisab. Bukan orang Cina tok yang hitung-hitungan. Gusti Allah perhitungan. Perhitungan banyak. Amal kita kalau dihitung nggak ada yang benar, banyak yang kelirunya. Makanya ini Al-Quran itu cuman satunya jimat yang bisa kita bawa. Nggih ada jimat yang lain, tapi yang paling berharga ini sebenarnya Al-Quran. Apalagi kalau kita bisa mengamalkan. Jadi kita nanti di akhirat, kita manusia kalau meninggal itu meninggalkan amalnya sudah terputus gitu. Kecuali ada berapa? 3. Pertama nopo? Sedekah
jariah. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, doa anak soleh. Kalau kita mau mengikuti ketiga ini, Al-Quran bisa mencakup. Kenapa Rasulullah menyebutkan ketiga ini? Karena pada dasarnya, konsep hidup kita yang bahagia adalah orang yang beruntung adalah orang yang meninggal tapi kebaikannya masih hidup. Jadi kalau anak soleh, sedekah jariah dan ilmu manfaat itu namanya kebaikan yang masih hidup. Ya enggak? Contoh, kita memberi keran di masjid, keran itu dibuat wudhu. Selama keran itu hidup dibuat wudhu oleh orang, meskipun kita meninggal dunia, keran itu masih hidup 100 tahun. Kita akan mendapatkan transferan pahala setiap kali ada orang yang wudhu di sana. Itu namanya kebaikan kita masih hidup. Sebaliknya, kalau kita meninggal, tapi justru yang hidup keburukan kita juga akan mendapatkan transferan keburukan. Contoh, si A ini sebelum meninggal dia punya ajaran mengajarkan orang bagaimana caranya mencuri. Si A sudah meninggal, kemudian banyak murid-muridnya yang masih mencuri. Setiap kali ada orang yang mencuri, maka dia akan mendapatkan transferan siksa dari Quran itu sebenarnya sama. Kalau kita mau berjuang, kita memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang belajar. 1, itu sedekah jariah. Selama ada orang yang membaca, menyentuh, melihat Al-Quran yang telah kita berikan, kita infakkan, maka kita akan mendapatkan transferan pahala. Itu bedanya Quran Mushaf sama aplikasi di HP. Kalau kita buka aplikasi itu karena aplikasi bukan mushaf. Karena aplikasi bukan mushaf, akhirnya kalau kita menyentuh tidak perlu wudhu, khilaf. Tidak perlu wudhu, kalau kita menyentuh gak dapat pahala, kita melihat gak dapat pahala, kita membaca juga gak dapat. Kita melihat gak dapat pahala. Tapi kalau Quran yang mushaf seperti ini, kita nyentuh harus wudhu. Kita buka, demek, dapat pahala. Kita melihat satu hurufnya dapat pahala, kita baca dapat pahala, melimpah sekali pahalanya. Itu 1, sedekah jariah. Nomor 2, apa tadi? Anak yang soleh. Anak yang soleh, kita melatih anak kita surat Al-Fatihah. Sejak kecil, kita yang mengajari anak kita Al-Fatihah. Maka anak itu setiap kali membaca Fatihah, kita akan mendapatkan transferan pahala. Semisal kita meninggal, anak kita masih di usia 10 tahun. Kita meninggal. Ternyata anak kita itu hidup selama 60 tahun. Berarti selama 50 tahun kita mendapatkan transferan pahala surat Al-Fatihah. Setiap hari anak kita sholat baca Al-Fatihah kan? Setiap hari baca Al-Fatihah itu anak yang soleh. Kemudian yang ketiga apa? Jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sami niki. TPQ niki dijadikan ini juga majelis yang sangat mulia sekali karena memang ini sebagai bentuk pembekalan kita di dunia dan pembekalan kita di akhirat. Itu tujuan kita yang paling utama, terlebih kita itu usianya sampun mendekati sampun ada di masa tua. Jadi memang pembekalan, saya mulanya pembekalan. Ini nanti kalau jenengan sudah boten enten, TPQ-nya masih hidup, masih menggema, masih eksis, insya Allah jenengan akan mendapatkan transferan, dapat kiriman kebaikan terus dibajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua dados penyebab saking angsalipun ridhonipun Gusti Allah maring kita sedaya dipun golongaken tiang-tiang ingkang saleh salehah, dipun lebetaken teng surganipun Gusti Allah sareng kalian tiang syuhada sholihin ugi para kanjeng Nabi. Mangkaten saking kawula kirang langkungipun kula nyuwun kawonten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khabir, nasihatnya, masukannya, ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Dan insya Allah di TPQ Ar-Rahmah juga saya mengajarkan bagaimana membaca yang baik dan benar. Ya. Di TPQ Ar-Rahmah juga ada ngaji online. Sekarang sudah periode ke-85 ya Bun.
tahun berapa? Nggih. Sudah 85, seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam begitu. Alhamdulillah santri-santrinya penuh semangat. Kalau sudah habis baca, nggih tentu bu gurunya memuji. Saya bilang, Masya Allah Bunda rajin sekali, semangat sekali. Saya begitu nggih. Terus saya sampaikan barokallah. Nggih ngoten. Selanjutnya waktunya saya serahkan kepada Bunda RW selaku pembawa acara. Acara selanjutnya yaitu lantunan Sayyidul Istighfar 3 kali, dilanjut dengan senandung khotmil Quran 3 kali. Kita baca bersama-sama. Bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhum ma nasitu wa awatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabrur ألف مبروك Allah عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat
selamat hari milad. Semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk ألف مبروك عليك مبروك mabruk mabruk ألف مبروك عليك مبروك mabruk mabruk alf mabruk ya يوم ميلادك مبروك amin 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 ya rabbal alamin. Mabruk ألف مبروك Allah عليك مبروك مبروك ألف